إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال تعالى في الكتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار أما بعد عباد الله Jamaah Jumat rahimakumullah. Sungguh rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Nikmat hidayah. Ini sebuah nikmat yang luar biasa yang harus terus kita jaga. Yang harus terus kita mintakan kepada Allah hingga hidayah itu tetap terjaga di benak-benak kita, di relung-relung hati kita hingga kita nanti husnul khatimah. Nikmat yang berikutnya insya Allah adalah nikmat sehat, nikmat kesempatan. Meski kadangkala pinggang kita sakit, kita masih ada rasa sakit yang lainnya, namun Allah masih upayakan kita diberi hidayah untuk bisa melangkahkan kaki kita ke masjid. Ini sebuah nikmat yang luar biasa. Salawat dan salam kepada uswah dan teladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, jamaah sekalian, sungguh ampunan Allah itu besar kepada kita. Kasih sayang Allah itu luar biasa. Sampai-sampai dalam sebuah riwayat, dan ini riwayat ini masyhur dan pernah kita dengarkan dan kita ingat insya Allah di benak kita. Sebelum risalah ini diberikan dan mungkin beberapa tahun kemarin seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad, dalam riwayat itu ada seseorang yang memiliki dosa yang sangat besar. Karena Rasulullah bersabda, siapa orang membunuh manusia, maka dia dosanya luar biasa. Satu orang, apalagi dia adalah orang beriman, maka dosanya luar biasa besarnya. Dalam riwayat ini ada orang yang membunuhnya sampai 99 orang. Ini hadisnya sahih. 99 orang, kebayang dosanya kayak apa? Di Indonesia ini ada riwayat orang yang pernah membunuh itu 42 orang. Dan itu hukumannya pasti sudah, hukuman mati di Indonesia. Yang kemarin aja satu orang yang jenderal itu, dan kemudian namanya Pak Jenderal Sambo, hukumannya apa? Mati di Indonesia. Itu satu orang. Karena nyawa itu sangat luar biasa dihargai. Maka 99 orang ini ingin bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dia datang kepada seorang yang mungkin disebut di dalam riwayat ini pendeta gitu ya. Ulama di kalangan Nasrani. Dia datang kemudian bertanya, adakah pintu taubat untukku? Maka kemudian sama pendeta ini mengatakan, tidak ada, dosamu wis wakil. Sekarang ngenteni nerokoi, bahasanya begitu. Masya Allah. Itu logikanya begitu.
Maka kemudian dia putus asa, akhirnya digenapkan juga pendeta itu dibunuh. Karena saking jengkelnya, genap 100 orang yang dibunuh dia. Akhirnya dia nyerah dan kemudian dia ketemu seorang ulama. Ya syekh atau mungkin alim ulama, sama pendeta kan juga alim ulama. Adakah pintu tobat untukku? Karena aku sudah membunuh 99 plus 1 orang yang mengatakan Allah itu tidak maha pengampun. Wis tak pateni pisan wis. Nyemisan gitu. Maka kemudian ulama ini dengan kasih sayangnya mengatakan Allah maha pengasih, maha penyayang. Terus adakah saran untukku yang kepingin tobat sudah membunuh 100 orang ini? Kamu keluarlah. Keluarlah dari kampungmu, carilah tempat lingkungan yang baik. Masya Allah. Itu sebagai bentuk minimal kamu hijrah. Niatmu untuk keluar dari lingkungan yang tidak positif itu mungkin bisa jadi lingkungan preman, lingkungan yang tidak positif, mabuk-mabukan, lingkungan ini keluarlah. Cari tempat yang positif. Ada kemudian dia dengan niat yang luar biasa, dia akhirnya keluar dari lingkungan itu, pingin hijrah. Qadarullah jamaah sekalian, Allah takdirkan si fulan ini wafat di pertengah perjalanan dia untuk hijrah. Maka datanglah malaikat dua. Ada 2 malaikat. Malaikat rahmat, yang satunya malaikat adab. Malaikat ini tukaran. Enggak ya, mlebu neraka ya. Iki siji ngomong, enggak iki wis tobat, mlebu surga. Termasuk rohnya orang-orang yang beriman kepada taubat dan nasuha. Maka kemudian dengan kasih sayangnya Allah diriwayatkan, Allah perintahkan datang di riwayat Bukhari itu seorang malaikat lagi yang berbentuk manusia. Malaikat ini saling tukaran kemudian ngingetin, udah jalan tengahnya coba diukur dari dia keluar dari mana? Kampung halaman dia yang penuh dengan kemaksiatan, yang dia ada di sana membunuh 99 plus 1 orang dan menuju lingkungan yang positif, tempat hijrah dia. Maka kemudian Allah Ta'ala berfirman, diriwayatkan di riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, fa'auhallahu ta'ala ila hadi antaba'adi wa ila hadi antakarrobi wa qala kisu ma bainahuma fawajaduhu ila hadi akrabu bishibrin fa'ufirolahu. Masya Allah. Allah dengan sayangnya karena niatnya yang luar biasa, aslinya jamaah sekalian, itu kalau diukur, itu dekat ke tempat maksiat. Dekat ke kampung aslinya dia, tempat premannya dia membunuh 99 orang itu plus 1 orang itu, aslinya begitu. Karena kasih sayang Allah, karena niat totalitas dia, Allah perintahkan bumi bagian maksiat untuk menjauh darinya. Allahu Akbar. Ini sayangnya Allah pada kita. Dan bagian taat, yaitu dia tempat hijrah itu, tempatnya taat untuk mendekat kepadanya. Lalu malaikat penengah tadi mengatakan, hitunglah jarak antara keduanya, lalu mereka dapati bagian menuju tempat taatnya lebih dekat 1 jengkal. Allah ya. Orang tersebut kemudian diampuni, termasuk orang-orang yang diangkat rohnya oleh malaikat rahmat. Allahu Akbar. Maka kemudian mari kita perhatikan dari ini. Begitu besarnya sayangnya Allah kepada kita. Dan begitu agungnya niat di dalam hati kita untuk taubat nasuha kepada Allah Ta'ala. Untuk totalitas meminta ampun kepada Allah. Di balik yakinnya kita atas dosa-dosa besar kita. Kasih sayang Allah luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah Muhammad itu, sayangnya Allah itu melebihi azabnya Allah kepada seorang hamba. Bagi hamba-hambanya yang kepingin minta ampun kepada Allah Ta'ala. Maka jamaah sekalian ibadallah, para ulama itu kemudian mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberi 3 waktu kepada kita. Untuk taubatan nasuha ada 3 waktu. Sebelum ajal kita menjemput, minimal ada 3 waktu. Yang pertama, ketika kita maksiat, itu yang pertama adalah sebelum dicatatnya malaikat Raqib Atid itu mencatat. Para ulama mengatakan
berdasarkan hadis Rasulullah itu minimal 6 jam. Loh, memang iya ada hadis? Ada. Jadi kalau kita berbuat maksiat, 1 jam kemudian kita nyesel. Ya Rob, tadi barusan saya maksiat. Kita nyesel sebelum 6 jam. Itu enggak, sama Allah enggak dicatat sama malaikat. Ini hadisnya riwayat Tobroni, Al-Baihaqi, dihasankan oleh Syekh Albani dan dimasukkan dalam silsilah as-sahihah. Rasulullah bersabda, "Inna sahibis samali la yarfa'ul qalam sita sa'atin anil abdi muslimil mukhti fa in nadima fastaghfarallahu minha alqaha wa ila kutibat wahidatan." Yang pertama, sesungguhnya malaikat yang berada di sebelah kiri dan kananmu mengangkat pena untuk tidak mencatat perbuatan maksiat dan dosa kita selama 6 jam. Sita sa'atin. Ketika seorang hamba muslim melakukan dosa, jika ia menyesali perbuatannya dan meminta ampunan kepada Allah, maka dilepaskan pena itu. Namun jika tidak demikian, maka dicatatlah satu dosa. Hadis riwayat Tobroni wa hadisu hasan. Allahu Akbar. Ini kasih sayang Allah. Jadi ada waktu 6 jam. Para ulama menjelaskan apa makna 6 jam ini. 6 jam yang pertama adalah maknanya betul-betul 6 jam. Dari kita berbuat maksiat 6 kali 60 menit. Itu pengertian dari para ulama yang pertama. Yang kedua adalah waktu namanya sita sa'atin, bermakna waktu yang sebentar. Mungkin bisa jadi pagi ke siang. Jadi kalau kita maksiatnya jam 8, ya pagi ke siang jam 12. Harapannya sholat duhur sudah taubatan nasuha atas dosa itu. Maka itu nggak jadi dicatat satu dosa. Itu sayangnya Allah jamaah sekalian kepada kita. Kalaupun itu kemudian lebih dari 1 hari atau apapun itu, maka yang kedua adalah taubatan nasuha kita setelah dicatat oleh malaikat raqib atid. Yang menjadi pembatasnya adalah yang ketiga. Sebelum maut mengambil kita taubatan nasuha, disitulah husnudzonnya kita, Allah menerima taubat kita. Yang pertama tadi sebelum 6 jam. Yang kedua, saat sudah dicatat, ketika sudah sekian hari kemudian kita sadar kudu dosaku yo istighfar, astagfirullahaladzim. Kemudian yang ketiga, sebelum ajal kita tiba jemaah sekalian. Maka kemudian kadangkala ada seringkali kita meremehkan dosa. Maka seorang ulama kita, Anas bin Malik, seorang sahabat dan sekaligus ulama kita, beliau mengatakan, sesungguhnya kalian mengerjakan perbuatan yang kalian kira ringan, seperti sehelai rambut. Padahal kami di masa Rasulullah Muhammad menganggap sehelai rambut itu adalah sebuah perkara yang membinasakan. Jadi perkara yang mungkin dosa kecil, menurut kita kecil, tapi bagi ulama itu sebuah hal yang luar biasa berat. Sampai-sampai kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, sesungguhnya seorang mukmin yang betul-betul mukmin ketika dia memandang dosa kecil ataupun dosa apapun, dia itu seperti di kaki gunung atau kaki bukit, dia seolah-olah takut bukit itu jatuh ke tubuhnya karena saking takutnya dosa ini tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Namun bagi kalangan orang-orang kafir, kalangan orang-orang fasik, orang-orang munafik menganggap dosa itu seperti lalat yang berterbangan kemudian dia halau dengan tangannya pergi. Maka jamaah sekalian itu, maka kemudian para ulama mengingatkan, la saghirata ma'al istimrar wala kabirata ma'al istighfar. Masyaallah. Tidak ada dosa kecil apabila dilakukan terus-menerus. Jadi kalau kita menganggap, oh ini dosa kecil, memandang wanita bukan muhrim terus-menerus, kalau itu dilakukan terus-menerus, ya nanti jadi dosa besar. Namun kemudian para ulama mengatakan, tidak ada dosa besar apabila diiringi dengan istighfar dan taubatan nasuha. Percuma kalau kemudian ini kan dosa kecil, tapi dosa kecil terus-menerus dilakukan, maka jadi dosa besar. Namun ketika kita mengaku ini dosaku gede, dosa besar, maka tidak ada dosa besar kecuali dengan istighfar dan taubatan nasuha. Itulah kasih sayang Allah kepada kita jemaah sekalian ibadallah. Mari terus benahi diri kita.
istighfari diri kita. Kalau perlu istighfar, kita perlu diistighfari. Apa maknanya istighfar kita perlu diistighfari? Kadangkala istighfar kita belum serius untuk istighfar. Betul-betul taubatan nasuha. Betul-betul memaknai astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, kula kata dosa, kula tobat jenengan. Ampuni kami ya Rabb. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Minimal ada 4 hal yang harus kita lakukan supaya istighfar kita betul-betul diterima oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, ketika kita istighfar, segera meninggalkan perbuatan dosa itu. Seperti tadi seorang yang diriwayatkan, ketika dia tahu dosanya gede, saya harus pergi dari tempat ini. Saya harus meninggalkan maksiat ini. Kalau kita pernah melakukan dosa yang terus-menerus ini, saya harus stop. Langsung stop. Pindah tempat. Itu namanya segera meninggalkan perbuatan dosa itu. Dan yang kedua, nyesel. Yang ketiga, berniat keras untuk tidak mengulanginya. Dan yang keempat, bila itu ada hubungannya dengan manusia, segera minta maaf. Tunaikan kedzaliman kita kepadanya. Jikalau itu ada hubungannya dengan manusia, bab hutang piutang, karena hutang ini pun juga sesuatu yang ganjel, tunaikan. Kalau tidak mampu, datangi minta maaf, minta keringanan waktu. Itu kalau bab urusannya hutang. Kalaupun kemudian kita membuat hatinya terluka, turunkan ego kita untuk hadir dan minta maaf. Mumpung kita belum sampai di bulan Ramadan, jemaah. Karena Rasulullah pun bersabda, kenapa ya Rasulullah engkau sering puasa sunnah di bulan Sya'ban? Beliau bersabda, di bulan Sya'ban ini amalan-amalan dinaikkan. Maka sungguh aku bahagia ketika amalan-amalanku dinaikkan, aku sedang dalam kondisi puasa. Maka kemudian para ulama pun ada yang mengatakan nisfu Sya'ban, itu amalan itu ditutup, diangkat. Ada yang mengatakan begini, ada yang gak setuju dengan adanya nisfu Sya'ban. Allah yarham. Tidak apa-apa. Kalaupun kita sepakat dengan hadisnya Rasulullah, di bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana semua harinya amalan-amalan kita selama 1 tahun penuh dari Sya'ban ke Sya'ban diangkat. Maka kita harus menghadiri karena hadis ini lebih sahih dibandingkan yang nisfu Sya'ban. Tidak apa-apa. Ada yang nisfu Sya'ban, sahih pula ada hasan. Riwayat Tobroni, ada yang mengatakan Tirmizi, dan itu Syekh Albani mengatakan hasan. Tentang amalan nisfu Sya'ban. Yang kita tidak sepakati dari Ormas Muhammadiyah adalah amalan nisfu Sya'bannya. Kami sepakat bahwasanya Sya'ban di mana amalan kita diangkat. Maka jamaah sekalian, nasihat kami untuk kami secara pribadi dan jamaah sekalian, mari kita saling meminta maaf. Kalau itu hubungannya dengan manusia. Dan kita minta ampun kepada Allah Ta'ala di bulan Sya'ban ini. Semoga Allah temukan kita semua hingga Ramadan. Hingga Allah ampuni pula Sya'ban ini. Istighfar kita, puasa sunnah kita. Boleh nggak puasa sunnah di hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Semuanya di bulan Sya'ban boleh. Karena Rasulullah hampir 1 bulan penuh puasa di bulan Sya'ban. Ada yang riwayat 27 hari. Beliau hanya menyisakan 2 hari untuk menunggu hilalnya atau ru'yatul hilalnya di bulan Ramadan. Maka kalaupun kita puasa hari Ahad besok boleh. Karena kan sunnahnya kan tidak boleh puasa hanya Jumat saja, Sabtu saja. Di Sya'ban pengecualian. Karena Rasulullah mencontohkan hampir 1 bulan penuh puasa. Luangkan waktu untuk puasa sunnah Sya'ban. Luangkan waktu untuk istighfar, betul-betul totalitas mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Minta ampun kepada Allah, karena sesungguhnya Allah yang sangat maha pengasih lagi maha penyayang. Semoga nanti Allah sampaikan kita semuanya di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berkailah kami di bulan Sya'ban. Wa baligna Ramadan. Sampaikan kami semua di bulan Ramadanmu yang penuh ampunan, penuh maghfirah. Amalan sunnah menjadi amalan wajib.
Amalan wajib dilipat gandakan tak terhingga. Ada yang mengatakan 70 kali lipat. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, hingga aku sendiri Allah Ta'ala yang menilainya, pahalanya untuk hambaku. Semoga Allah pertemukan kita semua di bulan Ramadan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal adzim jalali walakum wali jami'il muslimina min kulli dzam fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala bi ni'matihi tatimmu salihah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibadallah, jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita taubatan nasuha atas dosa-dosa kita di bulan Sya'ban ini. Sungguh ada hal yang menarik. Kenapa tadi Rasulullah mengingatkan kita, sungguh amalan maksiat kita tidak dicatat oleh para malaikat ketika 6 waktu atau 6 sa'ih. Kalau bahasanya ulama 6 jam. Karena ada hadis yang lain yang mendukung antara sholat subuh kita dan sholat asar kita. Malaikat itu bergantian menjaga kita, yaitu malaikat Raqib Atid, subuh dan asar. Para malaikat itu datang kepada Allah Ta'ala dan kemudian para malaikat itu bertanya, apa yang dilakukan oleh hambaku? Para malaikat penjaga pagi yang dia lapor ke sholat asar, dia berkatakan, hambamu sedang istighfar, hambamu sedang sholat asar. Maka ketika itu kita sholat asar dan istighfar. Sungguh kebahagiaan yang luar biasa ketika kita menghadap Allah dan para malaikat itu melaporkan kita dalam kondisi meminta ampun kepada Allah, dalam kondisi memohon kepada beliau dan memohon saat kita ibadah di sholat asar. Begitu pula di sholat subuh. Apa yang dilakukan hambaku semalaman? Hambamu semalaman ini dia sudah tahajud, sudah sholat witir, atau kan naudzubillah kita maksiat di malam hari. Maka kita akan dilaporkan oleh malaikat subuh ketika dia bergantian menjaga untuk bergantian antara malam dan subuh. Maka ketika beliau menghadap, moga-moga malaikat itu pun melaporkannya kepada Allah Ta'ala. Aku temui hambamu, aku tinggalkan hambamu di sholat ini. Dia di subuh ini sedang sholat jamaah subuh. Dia sedang meminta ampun kepadamu ya Rabb. Dia sedang mengistighfari dan dia melaporkan hajat-hajatnya kepadamu ya Allah ya Tuhan. Semoga jemaah sekalian di subuh dan asar ini Allah betul ampuni dosa-dosa kita. Begitu pula ketika di hari Jumat ini ada satu waktu yang Allah Ta'ala, Rasulullah bersabda, sungguh itu adalah waktu yang mustajab. Antara dua khutbah ketika khatib duduk. Itu hadis yang pertama. Para ulama pun yang menjelaskan yang berikutnya ketika sholat asar. Ketika sholat asar di waktu subuh, disitulah mustajab. Semoga nanti di asar-asar ini, di hari Jumat Sya'ban yang ketiga, nanti hari Jumat yang berikutnya itu Sya'ban kita yang terakhir, insya Allah kita puasa hari Kamis. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah angkat amal-amalan ibadah kita, amalan yang penuh diterima oleh Allah. Kalaupun ada kemaksiatan, Allah terima istighfar-istighfar kita selama setahun penuh ini. Dan hingga di Sya'ban ini Allah terima istighfar-istighfar kita. Mari kita doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka la tukhliful mi'at. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah. Dosa kaum muslimin muslimat yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Rabb.
Sayangi beliau, cintai beliau sebagaimana beliau mencintai dan menyayangi kami. Ya Rob, hamba-Mu ini di hari Jumat, di Jumat ketiga Sya'ban, ampuni dosa-dosa kami semua ya Rob. Khilaf kami, mata ini yang memandang tidak hak kepada selain muhrim kami, ampuni mata kami ya Rob. Ampuni telinga kami jikalau mendengarkan kalimat nasyid yang tidak hak ya Rob. Ampuni hati kami jikalau kami masih dengki hasad kepada siapapun. Ampuni tingkah laku kami, tangan kami, kaki-kaki kami jikalau pernah melangkahkan ke tempat maksiat. Mata kami ketika melihat WA lebih banyak dibandingkan kami melihat Al-Quran kalamu ya Rob. Ampuni ya Rob. Ampuni dosa-dosa kami, kemaksiatan-kemaksiatan kami ya Rob. Terima amal ibadah kami ya Rob di bulan Sya'ban ini ya Rob. Bimbing kami dalam kondisi sehat di bulan Ramadan sehingga kami bisa memaksimalkan bulan ampunan-Mu, bulan maghfirah-Mu, bulan penuh berkah hingga kami nanti mendapatkan Lailatul Qadar-Mu ya Rob. Bimbing kami ya Rob, tuntun kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzim yadhkurkum washkuru ala ni'ma yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allah